Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda seputar selebritis tanah air. Berikut berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, laporan KDRT rumah Lesti Kejora disambangi polisi. Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga beberapa waktu lalu. Hal tersebut dikarenakan Lesti Kejora mendapati Rizky Bilar berselingkuh dan saat ini Lesti Kejora masih dirawat di rumah sakit di kawasan Menteng akibat kejadian tersebut. Di samping itu, kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat ini tengah didatangi oleh pihak kepolisian pada Senin 3 Oktober 2022. Satuan Polsek Cilandak tersebut datang sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Diketahui polisi yang datang sekitar 5 orang dalam satu mobil yang sama. 3 orang tampak masuk ke dalam kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar, sedangkan 2 orang lain yang memakai kemeja putih berjaga di luar rumah. Dipantau Grid.id di tempat kejadian KDRT di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Asisten Rizky Bilar, Oji, tampak keluar dari rumah. Ketika awak media mengajukan pertanyaan, Oji tampak bungkam sambil memasuki mobil. Kemudian Oji tampak meninggalkan kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Lesti Kejora. Jangan. Iya ini. Oh iya benar. Iya benar. Oke. Lukanya ya. Bang Sandi. Bang jangan masuk. Tergocek lagi. Lo takut gue kabur Iya ya? benar. Emang kabur. Kita kan Arema gimana? Sekarang mah apa yang paling penting? Arema. Yuk kan. Bang Sandi. Keluar nggak ini urusan ini? Keluar. Wawancara panjang lebar. Udah. Ucapan. Ada ditemui pada saat gitu nanti paling layar. Oke, ya Bang Sandi mungkin mendengar kabar kepergian ibunda dari Mas Gading. Ya, yang pertama mengucapkan turut berduka cita untuk Mas Gading, Mbak Monik dan Mbak Alin. Kebetulan kakaknya Mas Gading sahabat saya dari SMA. Jadi aku udah kenal sama Mama itu dari zaman masih SMA, pada saat kita kalau suka main ke rumahnya Mas Gading ya di dekat sekolah. Nah, terus kemudian sama Mas Gading kan ya emang udah dari zaman kita masih pada sebelum nikah. Terus kita juga sempat jadi panitia waktu Mas Gading nikah kan. Jadi tadi pas dengar kabar lihat di Instagram langsung lari ke sini, langsung mengucapkan berduka, turut prihatin kepada Mas Gading dan keluarga dan juga Om Roy yang udah saya anggap juga seperti orang tua kita. Sosok almarhum sendiri yang mungkin Bang Sandi tahu. Baik lah, kita masih SMA juga kalau udah datang ke sana ya kita dianggap seperti anaknya lah. Terus waktu pas udah mulai sama Mas Gading juga setiap ada acara juga ya masih ingat lah gitu sama kita waktu kita masih pada kecil. Mengetahui riwayat sakitnya nggak sih Bang? Sempat nelponan sama Mbak Monik kakaknya Mas Gading, cuman pada saat di posting di Instagram kita nanya kenapa, sakitnya apa ya. Tadinya mau sempat nengok ke sana sama teman-teman SMA tapi belum sempat. Tiba-tiba udah dapat kabar sudah meninggal kemarin. Makanya tadi sebagian teman-teman dari SMA juga udah datang dan saya baru pas kebetulan bisa sore. Mendapatkan kabar duka seperti ini Bang, dan Abang juga menghadapi klien yang sedang bisa dibilang duka mendalam juga ya gitu untuk Lesti. Mungkin seperti saat ini kondisinya seperti apa sih Bang? Udah. Kalau itu Dikit aja Bang. Dikit aja Bang. Ya kondisinya mohon gimana? doanya aja pokoknya. Kalau soal itu jangan ditanyain di sini karena posisinya lagi di rumah duka, lagi ada saudara dan sahabat kita yang mohon doanya biar dikasih kelancaran semuanya, biar kita sehat kembali buat diri. Tapi ada komunikasi sama Bilar nggak sih Bang?
Netizen kan mau nanggepin sedikit netizen yang terkait netizen yang banyak yang akhirnya ikut campur gitu-gitu bang. Mendoakan. Karena tempatnya lagi di tempat rumah duka. Ya, iya. Thank you. Ya, udah oke deh bang, makasih ya bang. Mau banyak mau. Iya, semua abang aja bang. Ya, yuk. Ntar lu bang. Berita selanjutnya, pedangdut Rizky dan Ridho komentari kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Pedangdut Rizky dan Ridho 2R tak menduga Lesti Kejora jadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Rizky dan Ridho 2R mendapatkan informasi mengenai kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora dari sosial media. Awalnya Rizky dan Ridho tidak menduga persoalan KDRT itu sekedar gimmick untuk meluncurkan sesuatu. Alhasil Rizky dan Ridho terhenyak ketika mendengar pernyataan dan fakta yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Rasa kaget makin bertambah saat mengetahui bahwa kondisi Lesti terbilang cukup parah usai mendapatkan KDRT. Rizky dan Ridho mendoakan pelantunku lepas dengan ikhlas itu agar lekas pulih seperti sedia kala. Berikut wawancara dengan Rizky dan Ridho. Rizky, Ridho gimana lihat keadaan Lesti ini sekarang? Kita bisa ngeliat di sosmed ada ya, kabarnya seperti itu. Yang apapun itu tetap mendoakan yang terbaik aja. Seserius apapun kita nggak nyangka juga ini sampai seserius itu gitu. Sampai ada beberapa dokter yang menangani. Mudah-mudahan cepat pulih gitu, kesehatannya, fisiknya, mentalnya bangkit lagi lah. Tapi sempat sempat komunikasi nggak sih atau mencari tahu nggak sih sama keluarga atau teman-teman dekatnya? Tidak. Enggak. Cuman lihat Instagram, TikTok sama berita-berita aja sih. Tapi juga lihatnya harus melihat komentar kayaknya ya. Kalau lihat sesuatu konten itu takutnya video lama yang disambut teruskan itu sih yang agak susah membedakannya. Makanya ketika scroll komentarnya ini video lama, video lama ternyata. Kalau untuk mencari kabar update-nya ke teman-teman DA itu sih enggak ya. Cuman kita ada komunikasi aja di grup Dangdut Akademi yang 2, jadi kan 1, 2 aja. Cuman ngomongin bener nggak sih gitu. Tapi kalian sendiri pernah kaget nggak dengar kabar ini? Kaget ya, pasti gitu. Awalnya nggak nyangka, mungkin mau ngeluarin produk kali gitu, atau mau gimmick single atau apa gitu. Ternyata dibenarkan sama Humas Polri. Wah, benar ternyata gitu. Nggak nyangka juga gitu, karena kita lihat di Instagram, di sosial media yang lain juga mereka romantis aja gitu. Kok ada episode seperti ini ya kita kaget. Tapi menghindari berita hoax nih ya, kalian cross-checknya apa aja sih yang kalian cross-check? Maksudnya apakah bertanya ke kawan-kawan DA juga atau seperti apa? Kita sih kalau ada berita seperti itu paling telaah sendiri dulu, terus nanya lagi ke bang ini bener nggak ya? Kayak kita teman-teman gini aja sih, nggak langsung share gitu, nggak sih. Terus ngeliat TikTok komentarnya gitu, kadang yang dia lihat beda versi yang beda gitu, atau yang lihat versi yang beda, makanya sinkronin itu aja sih. Tapi nggak langsung ada berita langsung kita share gitu, bisa kita itu jadinya nyebarin hoax nanti. Kayak halnya yang kemarin itu kan wartawan yang berantem di depan rumah itu, tahu wartawan, memang wartawan, bukan berantem Rizky sama Bilar, apa Rizky sama Lesti. Tapi kan kalian sendiri pernah dekat dengan keluarga Dede ya, tapi nggak coba menanyakan gitu, berkomunikasi gitu? Enggak sih. Kalau itu mungkin menguatkan doang. Enggak jauh lagi lah. Enggak hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaan enggak. Karena sana juga lagi ini juga kan. Tapi Ada rencana menjenguk nggak? Oh, jenguk mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. terakhir ketemu Bilar di mana? Di main bola kemarin kan, minggu lalu lah semuanya. Gimana lihat dia? Biasa aja seperti biasa main bola. Kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya?
sempat mengira. Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari datang, dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget tuh enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan Sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Enggak, justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Jadi kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu? Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi ada wadahnya kajian musyawarah itu kan, Marwah FC. Ketika memang selesai dari main bola, olahraga, kita dengerin ceramah. Ya mudah-mudahan jadi hal yang baik kan, silaturahmi tetap jalan. Dan supportnya mungkin terakhir. Oh, buat Lesti. Pokoknya buat jadi semangat untuk sehat. Berita selanjutnya, kabar duka datang dari Gading Martin, ikhlaskan kepergian sang ibunda. Ibunda Gading Martin, Farida Suktiajustuti, disemayamkan di rumah duka Sentosa di RSPAD Gatot Subroto pada Senin 3 Oktober 2022 pagi. Ibu dari Gading dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Senin 3 Oktober 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kata Gading, saat prosesi pemakaman sang ibunda, seluruh anak bisa berkumpul bersama. Apalagi sang mama disebut meninggal dunia menunggu dirinya pulang dari Amerika Serikat dan sang kakak yang bertolak ke Jerman. Diketahui Gading sendiri baru saja menghabiskan perjalanan ke Amerika Serikat bersama dengan klub motornya Prediksi. Seperti diketahui, Gading Martin merupakan anak dari pernikahan Farida Sabdiajustuti dan Roy Martin. Berikut wawancara dengan Gading Martin. Harapannya itu tadi doa kalau mama udah ada di tempatnya baik. Tapi Kak Gisel juga menyempatkan datang kemari, apalagi baru dari sama Gempi tidak sempat melihat Jadi kemarin. sebenarnya memang rencananya tadinya malah liburannya Gempi gitu, maksudnya datang juga harusnya hari ini. Cuma kan namanya kita manusia kan bisa berencana. Pas kemarin dapat kabar mama pergi ya, jadi adjust lagi semuanya. Jadi mungkin tapi makanya sedihnya sih Gempi nggak bisa kesini, maksudnya agak kesian juga kayak gitu. Nah ngerti juga dia, cuman yang penting kemarin udah sempet jenguk Eyang ya terakhir, sempat ketemu, sempat lihat, sempat pegangnya, sempat mendoakan. Menyampaikan berita dukanya sendiri kepada Gempi seperti apa? Kasih tahu sih, cuman memang masih belum terlalu paham konsepnya kayaknya. Pasti kita berdoa. Ih, mama hebat banget, mama kuat banget waktu sakit kemarin, ya. Iya. Bener-bener Benar-benar sampai kuat double oksigen segala kan tuh nggak nyaman sekali ya. Kita memang keluarga memang sepakat tidak ventilator segala macam, dan kita bisa lihat mama kalau kehadiran keluarga cucu-cucu pasti langsung Saturasinya bagus. naik, semuanya naik, tensi juga stabil segala macam. Jadi memang pengen minta ditemenin terus kayaknya gitu, dan ya kayaknya sih emang nunggu keluarga dikumpulin juga sih. Kebetulan saya juga pulang dari Amerika, kakak juga sebelum berangkat ke Jerman, jadi memang pas keluarga lagi kumpul di Jakarta, saatnya kayaknya mama emang pengen pamit. Tapi yang bisa dibilang memicu penyakit mama kamu apa sih? Jadi pemicu yang memicu mama sampai masuk. Oh ya, enggak, karena kan mama pernah kena stroke juga, terus mama habis long covid juga, habis gitu terus ya begitu di 2 minggu seminggu terakhir itu diambil darah memang ada suspek ke arah cancer gitu. Jadi
ya mungkin faktor umur juga dan faktor komunikasi penyakit yang lebih dari satu itu ya mungkin akhirnya mama ya harus pamit gitu. Jadi mungkin teringat obrolan terakhir dengan mama jadi Mama terakhir masih nagih steak. Makan steak ya. Jadi karena dia mau ngajak suster-suster juga tuh kemarin, terus ya kita selalu semangatin mama, ayo mah katanya mau makan steak, jadi ayo kita coba keluar, ada makan semangat. Dia jalannya Tuhan kan sudah kita lakukan juga. Mungkin sekarang juga mama lagi jauh menikmati steak yang lebih enak. makan steak bareng suster-suster mungkin akan direalisasikan sama pihak keluarga. Ya, Itu juga ya, bisa jadi lucu ya. bentuk terima kasih karena memang baik-baik sekali suster-suster sekali lagi. Thank you banget, semuanya udah dibantu, dipermudah semuanya jalan aman. Rumah sakit dipermudah, tau-taunya juga ini tanahnya juga langsung dapat, sampai rumah duka juga langsung nggak pakai ngantri gitu. Jadi banyak banget doa-doa dari kerabat-kerabat. Hanya saya malah masih kecil saya sama ada sama papa, kakak sama mama. Dulu malah lagi bandel-bandelnya kabur ke rumah mama sama kakak, naik bus, nyampe rumah papa dimarahin sama mama, ayo pulang nanti cari papa. SD kali ya. Sering. Enggak, kalau dimarahin kita kan takut. Ngumpetnya di belakang pintu. So thank you teman-teman, thank you banget waktunya, doanya. Sorry kalau mesti nunggu ya. Pesan Semuanya paling manis nih, mama manis banget, baik. Vena Melinda dan Ferry Irawan gelar syukuran rumah baru sekaligus rayakan ulang tahun putrinya. Vena Melinda dan Ferry Irawan menggelar pesta ulang tahun putri bungsunya Fania Atabina yang ke-6 tahun. Pada acara ulang tahun tersebut, Vena Melinda dan Ferry Irawan sekaligus meresmikan atau syukuran rumah barunya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rasa syukur dihaturkan Vena Melinda karena akhirnya bisa selesai membangun ulang rumahnya. Vena Melinda mengungkapkan bahwa sudah lama dirinya tidak menempati rumah yang dulu pernah didiaminya tersebut. Kini Vena Melinda menyadari bahwa tinggal di rumah lebih nyaman dibandingkan tinggal di apartemen. Lebih lanjut, Vena Melinda meminta doanya untuk kebaikan keluarganya ke depannya. Berikut wawancara dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Udah capek dia. Kita aja belum ada yang makan. Udah mbak, yang mau udah. Makan lagi. Masih banyak makanan ya. Kalau kita belum makan. Kita belum makan, tapi kalau kalian belum makan nanti makan. Terima kasih. Sorry gantian tadi ya, soalnya tempatnya kecil. Oke. Masuk ya? Oke. Ya, alhamdulillah. Pakai mic kali ya. Oke, pakai mic dulu boleh sebentar. Silakan. Sarung baru? Pakai mic Udah? Ada mic. Oh, udah mic. Oke, thank you. Kedengeran ya? Kedengeran nggak di sini? Ya, alhamdulillah hari ini ulang tahun Fania yang ke-6, tapi bertepatan juga dengan housewarming peresmian rumah dari Rumah Paso. Kebetulan hari ini Vero sama Atala berhalangan hadir karena ada acara di Bali. Ada kerjaan ya. Ya, lihat pertambahan usia Fania nih yang ke-6 tahun seperti apa? Mungkin setiap tahun rutin dirayakan. Alhamdulillah dirayakan, dan ini kali pertama dirayakan di rumah baru. Karena kemarin sempat dirayakan tapi keluarga aja sama teman-teman dekat, dan sekarang karena peresmian rumah baru, tasyakuran, ya udah aku bilang udah deh undang sekalian tetangga ya. Tetangga, Pak RT,
saudara dan juga teman-temannya lagi. Karena dia udah SD ya, jadi kemarin tuh teman-teman yang SD tuh pengen diundang lagi karena kemarin TK yang diundang. Teman SD-nya belum kebagian kemarin. Oke. Ini hari ini temanya BTS kayaknya, mau kesukaannya atau gimana nih? Ya, jadi Fania ini emang lagi suka BT21. Jadi ini dia suka banget Korean Wave ya, karena dia juga udah hafal beberapa lagu Korea. Makanya ini diwujudkan dengan tema hari ini BT21. Sebenarnya mintanya tadi yang hari ini sebenarnya BTS. Yang kemarin BT21, cuma kita udah bikinnya bikin BT21, tapi sama aja sih. Kalau Fania sendiri ulang tahunnya persis hari ini tanggal enggak? Ulang tahunnya 16 September. Tapi kenapa? Karena ini baru jadi. Jadi sekalian. Sekalian. Mungkin kado spesial dari Bunda sama Kado-kadonya udah banyak kemarin sebenarnya. Jadi sebenarnya ini perayaan yang tertunda aja sih gitu. Jadi kemarin momennya itu kita lebih intimate dia sama teman-teman TK-nya. Kalau sekarang ini benar-benar sama full sama teman TK sama teman SD. Dan kebetulan juga ya sekalian syukuran ya. Jadi ya udah kita barengin dan aja. juga silaturahmi sama tetangga karena 10 tahun yang lalu aku meninggalkan rumah ini tuh udah 10 tahun nggak ketemu lagi sama tetangga-tetangga Pak RT. Jadi ini sekarang kayak silaturahmi kembali. Ada yang baru juga, jadi kita yang kali silaturahmi. Lihat Fania di usia ke-6 tahun nih, udah bisa ngapain aja, udah pinter ngapain aja. Wah, yang jelas dia alhamdulillah udah masuk SD, udah bisa baca, bisa berhitung sampai lebih dari 2 digit ya, cepet banget. Anaknya tuh alhamdulillah pinter, dan sekarang passionnya dia udah minta les piano, makanya dia alhamdulillah udah ada slot untuk piano dan dia emang udah suka banget gimnastik ya. Jadi banyak banget kebisaan dia, makanya nih tiap hari kita udah kayak bodyguard sejati ya, ke sekolah diantarin, les dan Berarti bakatnya ada di piano sama di gimnastik. Banyak ya. Suka berenang, makanya di kolam renang nanti kita sama-sama lihat ya. Jadi rumah ini benar-benar nanti ada studio podcast karena permintaan Atala juga ya. Jadi ini rumah anak-anak, mudah-mudahan nanti Atala sama Feral, ya meskipun Feral punya rumah ya, tapi tetap aku siapin kamar buat Feral, buat Atala, dan ada musola juga. Itu yang dari dulu ya kita pengen ya, rumah ada musola. Mungkin ntar setelah ini akan diajak sama kan tadi kan suka main piano, musik akan disalurkan ke situ entertain. Memang banyak sih Fania bakatnya, jadi musik terus olah tubuh ya, olahraga tuh, jadi banyak banget kebisaan. Jadi ya kita apapun yang menjadi kemauan dia, kebisaannya dia, kita lihat ya kita salurkan gitu. Nah, membangun rumah ini lagi gimana sih Kak Vena? Kan kemarin ada suka dukanya terus menempati rumah ini lagi. Sebetulnya rumah ini Atala yang minta aku untuk renovasi ya. Karena Atala selalu bilang kalau di apartemen aku nggak punya privacy sama teman-teman. Makanya kalau kita lihat nanti kamar di bawah itu kamar Atala. Karena dia pengen hangout mungkin sama teman-temannya nanti, sementara aku di kamar atas. Terus ada podcast, studio podcast ini lagi dibuat belum. Berita selanjutnya, mantan istri meninggal dunia, Roy Marten peluk Gading Marten. Aktor senior Roy Marten menyambangi rumah duka tempat mantan istrinya, sekaligus ibunda Gading Marten, Farida Sabtiastuti, disemayamkan. Roy Marten tiba di rumah duka Sentosa, Jakarta Pusat pada Minggu 2 Oktober 2022. Roy Marten datang bersama sang putra Gibran Marten ke rumah duka tempat ibunda Gading Marten disemayamkan. Roy Marten tampak memeluk sang putra Gading Marten yang baru saja ditinggal oleh ibundanya. Dalam kesempatan itu, Roy Marten tampak memeluk dan mengecup kepala Monik, anaknya dari Farida. Roy Marten pun memberikan penghormatan terakhirnya ke peti jenazah Farida dan berdoa di depannya. Kata Farida, ibunda Gading Marten menghembuskan napas terakhir dalam usia 68 tahun. Berikut wawancara dengan Roy Marten.
ada kanker tiba-tiba stadium 4 di paru-parunya. Jadi memang secara klinis, memang secara kedokteran memang ya bisa dibenarkan. Doa saya yang terbaik adalah biarlah Tuti pergi dalam damai sejahtera, tertidur di dalam rumah Bapak, di mana tempat di mana tidak ada kesakitan, tempat di mana tidak ada penderitaan. Semoga Tuhan mengingat namanya di negara ini agar selalu masyarakat kekalah kenangan. Oh ya, mesti tanya anak. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Udah. Nanti ya. Terima kasih Om Roy. Sehat terus Om Roy. Ya, mungkin mengetahui dikabarkan oleh Mas Gading dan keluarga. Ya, memang sudah sakit kurang lebih 1 bulan, ada di rumah sakit. Anak-anak juga sudah. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.